Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Selamat pagi anak-anak semua. Salam kenal, nama Amah Karissa Puspayani. Nanti kedepannya boleh dipanggil Amah Karissa. Hari ini Amah akan berkisah tentang hikmah berprasangka baik kepada Allah. Ayo, ada yang sudah pernah dengar belum kisahnya? Kisah ini pernah dituturkan oleh Ustadz Budi Asari. Kemudian juga ada dalam bukunya Ustadz Salim Afillah yang berjudul Dalam Dekapan Ukhuwah. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada masa dinasti Abbasiyah, hiduplah seorang ayah yang memiliki cita-cita. Cita-citanya hanya satu, yaitu untuk meninggal dalam keadaan mulia atau syahid saat berperang melawan pasukan kafir. Ketika memiliki cita-cita, tentu kita harus berusaha menggapainya. Nah, salah satu hal yang diupayakan oleh si ayah ini adalah dengan mengumpulkan seluruh harta yang ada di rumahnya. Seluruh emas, tabungan uang, harta benda, semua dikumpulkan. Akhirnya, di mana harta-harta itu dibawa pergi oleh sang ayah? Harta-harta itu dibawa pergi ke sebuah toko pemilik kuda. Apa yang dilakukan di toko tersebut? Ternyata sang ayah membeli seekor kuda yang sangat gagah. Tolong tunjukkan kepadaku mana kuda yang paling gagah di toko ini. Aku ingin sekali memiliki kuda yang paling gagah dan paling hebat. Kemudian pemilik toko pun memberikan seekor kuda yang paling gagah di toko. Ini adalah kuda yang paling gagah di toko ini. Tapi harganya sangat mahal. Apa kau ingin membelinya? Tentu, aku akan memberikan seluruh hartaku untuk memiliki kuda ini. Akhirnya seluruh hartanya diberikan kepada kuda tersebut. Kuda tersebut dibawa pulang. Kuda gagah ini pun menjadi milik sang ayah. Saat di perjalanan membawa kuda tersebut pulang, tiba-tiba tetangga sang ayah keluar dari rumah. Hei, kuda siapa itu? Ini kudaku. Aku baru saja membelinya. Hah? Beli kuda segagah ini? Dari mana kau memiliki uang sebanyak itu untuk membeli kuda? Aku mengumpulkan seluruh hartaku dan aku miliki untuk membeli kuda ini. Apa kau gila? Lihatlah rumahmu yang sudah reot itu. Bukankah lebih baik uangnya dipakai untuk membetulkan kutub itu? Apa kau tidak kasihan dengan anak istrimu? Aku tidak tahu ini akan menjadi musibah atau menjadi manfaat untukku. Yang ku tahu, aku hanya berprasangka baik kepada Allah. Aku lakukan ini karena Allah. Dasar gila. Tetangganya pun pergi. Ayah tersebut tetap berprasangka baik kepada Allah dan dengan sangat bahagia membawa kuda tersebut pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang ayah menunjukkan kuda tersebut kepada putranya. Putraku, di mana kamu? Aku di sini, ayah. Wah, besar dan hebat gagah sekali kuda itu. Apa ini kuda ayah? Iya, betul putraku. Aku memiliki cita-cita untuk berjihad di jalan Allah. Makanya aku membeli seekor kuda yang gagah untuk kita naiki, untuk kita tunggangi nanti saat berjihad di jalan Allah. Wow, ayah sangat hebat dan bijaksana. Biar ku rawat dan urus kuda itu agar menjadi kuda terbaik dalam peperangan nanti. Pintar kau. Nah, sekarang ayo urus kuda ini. Kuda tersebut pun diserahkan kepada anaknya. Setiap hari sang anak memberikan makanan yang bergizi untuk kuda itu. Boleh diberikan madu, makanan yang sehat, sayur mayur, buah-buahan, semua makanan terbaik diberikan kepada kuda itu. Tak lupa, setiap saat sang anak pun membawa kuda itu untuk berlatih. Berlatih setiap hari sampai akhirnya kuda tersebut menjadi kuda paling kencang di seluruh negeri. Tiba-tiba di suatu pagi, sang ayah terkejut melihat di kandang sudah tidak ada lagi kudanya. Putraku, ada apa ayah?
ada di kandang ini? Apa? Masih ada, Ayah? Kenapa? Sekarang kudanya sudah tidak ada. Apa, Ayah? Maafkan aku, Ayah. Semalam aku masih saja memberinya makan. Sudahlah putraku, kita ikhlaskan saja. Aku tidak tahu ini musibah atau bermanfaat untukku. Aku hanya ingin berprasangka baik kepada Allah. Maafkan aku, Ayah. Baiklah, kita berprasangka baik saja kepada Allah. Yang terpenting kita sudah berikhtiar maksimal untuk merawat kuda tersebut. Dan anak tersebut mengikhlaskan kuda itu karena mereka berprasangka baik kepada Allah. Tetapi perbuatan sebaik apapun tidak akan luput dari pembicaraan orang lain. Tiba-tiba banyak tetangga yang berkumpul di depan rumah sang ayah. Mereka pun membicarakan, "Hah, gila, kuda yang dia rawat sebaik itu, kuda yang dia habiskan seluruh tabungannya untuk membeli kuda tersebut hilang." Apa aku bilang? Buat apa menghabis-habiskan uang untuk membeli kuda seperti itu? Akhirnya hilang juga kan? Ya betul, dasar orang aneh. Henti-hentinya para tetangga membicarakan ayah tersebut. Tiba-tiba ayah tersebut datang dari luar. "Oh, para tetanggaku, ada apa? Kudamu hilang ya?" "Iya, betul, kudaku hilang." "Sudah ku bilang, jangan melakukan hal yang sia-sia." "Aku percaya itu tidak sia-sia. Aku tidak tahu itu merupakan musibah atau bermanfaat untukku. Aku hanya ingin berprasangka baik kepada Allah." Sudahlah, percuma menasihati dia. Tetangga pun pergi meninggalkan kuda tersebut. Sudah berhari-hari, kuda tersebut hilang. Sang ayah dan sang anak hanya mengikhlaskan dan tetap berbuat kebaikan sebagaimana biasanya. Ternyata dari ujung kota terdengar suara yang sangat bising. Ketika dilihat, ternyata ada segerombolan kuda. Segerombolan kuda yang sangat gagah. Rupanya kuda yang dibeli sang ayah membawa gerombolan kuda lain dan masuk ke dalam kandang yang telah disediakan oleh tuannya. "Ayah, ayah, di mana kau, ayah?" "Aku di sini, anakku. Ada apa?" "Lihatlah, ayah, kuda yang hilang tersebut membawa segerombolan kuda liar dan sekarang kita memiliki banyak sekali kuda." "Betul, anakku. Alhamdulillah, tapi aku tidak tahu ini musibah atau bermanfaat bagi kita. Mari kita hanya berprasangka baik kepada Allah." "Betul, ayah. Alhamdulillah." Para tetangga pun membicarakan bahwa sang ayah sekarang menjadi orang paling kaya di kota itu. "Hah? Apa kalian tahu kuda yang hilang itu membawa segerombolan kuda liar?" "Apa? Iya, sekarang dia memiliki puluhan kuda yang gagah dan dia pun menjadi kaya raya." "Wah, luar biasa. Ternyata semua ini akibat prasangka baiknya. Mungkin, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi." "Ya juga sih. Sudahlah, kita tinggalkan saja." Saking senangnya, ternyata si pemuda membawa kudanya terlatih. Semua kudanya dilatih dengan baik. Semuanya menjadi kuda tergagah. Nah, hari itu sang anak membawa kuda tersebut untuk berlatih seperti biasanya. Dilatihnya untuk berlari yang kencang. Tiba-tiba di tengah perjalanan kuda tersebut mengamuk dan anaknya pun jatuh dan kakinya terluka sangat parah. Akhirnya anak tersebut dibawa pulang ke rumah. Mendengar itu, tetangganya pun berpikir dan berkata kepada sang ayah, "Hei Pak, tuh kan sudah kubilang kuda-kuda itu hanya mendatangkan kemalangan untukmu. Akhirnya anakmu jadi terluka. Sekarang siapa lagi yang akan merawatmu dan kuda-kuda itu?" "Aku tidak tahu ini musibah atau bermanfaat untukku. Aku hanya ingin berprasangka baik kepada Allah." Sudahlah, apapun yang kau katakan, rawat baik anak-anakmu. Tetangga-tetangganya pun pergi. Sang ayah merawat anak tersebut dengan baik. Selama berminggu-minggu, anak tersebut hanya terbaring di kasur karena tidak bisa melakukan apa-apa dan kakinya yang terluka. Tapi ayahnya tidak marah
ataupun bersedih, karena dia berpikir bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah adalah yang terbaik untuknya. Dia berprasangka baik kepada Allah. Tiba-tiba, pasukan kerajaan pun datang. Pasukan kerajaan meminta seluruh pemuda yang ada di kota tersebut untuk turut serta berperang. Tapi perangnya melawan saudara sesama muslim di kerajaan lain. Sang ayah sangat cemas. Cita-cita terbesarnya adalah berjihad di jalan Allah. Bagaimana mungkin jihad di jalan Allah untuk memerangi sesama muslim? Sang ayah pun berdoa semoga anaknya tidak turut serta dalam perang yang tidak sesuai cita-citanya itu. Satu persatu pintu diketuk. Semua pemuda hampir memenuhi persyaratan dan semuanya ditarik untuk berperang untuk membela pihak kerajaan. Tibalah saatnya di pintu rumah ayah tersebut. Ketuknya, tok 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 tok, tok 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 tok, tok 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 tok. Akhirnya dibukakan pintu tersebut. Pihak kerajaan pun melihat ke dalam rumah. Kami ingin mengajak anakmu berperang untuk melawan kerajaan sebelah. Silakan, periksalah anakku. Saat dilihat, ternyata kondisi anak saya tidak memungkinkan untuk mengikuti perang karena kakinya yang terluka. Sayang sekali Pak, padahal ini kesempatan besar. Tetapi putramu yang terluka tidak mungkin ikut berperang. Lain kali saja dia ikut berperang. Pihak kerajaan pun meninggalkan rumah tersebut. Alhamdulillah, karena keadaan kakimu yang seperti ini, justru kamu tidak perlu bersusah payah lagi melawan sesama pasukan muslim. Iya ayah, betul. Alhamdulillah, ternyata Allah selalu punya tujuan yang baik di balik apapun. Ya, tugas kita hanya berprasangka baik. Saat pulang, banyak sekali warga yang bersedih karena putra-putra mereka meninggal dalam perang melawan sesama muslim. Putraku meninggal. Tapi aku tidak tahu ini merupakan musibah atau hikmah. Entah ini musibah atau bermanfaat untukku. Aku hanya ingin berprasangka baik kepada Allah mulai dari sekarang. Rupanya perilaku sang ayah yang mengajarkan tetangganya untuk berprasangka baik menular. Akhirnya masyarakat pun tidak terlalu bersedih dan berprasangka baik kepada Allah. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Pasukan kerajaan meniupkan trompet seruan berjihad. Tentara, panggilan jihad, panggilan jihad. Tentara Mongol yang jahat masuk ke gerbang kita, mari kita serbu. Allahu Akbar. Sang ayah dan sang anak pun segera mengambil kuda-kuda gagah tersebut dan berperang dengan sangat gagah perkasa menuju cita-cita mereka untuk syahid di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya cita-cita mereka pun terwujud untuk syahid di jalan Allah. Nah, anak-anak, itulah hikmah dari kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah yang terbaik. Karena Allah itu sang Khalik yang maha menciptakan kita, sedangkan kita hanya hambanya yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Maka sikap terbaik dari apapun yang terjadi adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Demikian kisah yang kami bawakan tentang berprasangka baik kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu dilakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.